Halo Sobat Film, apa kabar semuanya? Lagi-lagi dengan saya Bang Alvaro, si hitam manis dari bumi Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan alur film The Marksman yang dirilis beberapa bulan kemarin. Film ini disutradarai oleh teman saya Robert Lawrence dan dibintangi oleh teman paman saya Liam Neeson. Oke, tidak perlu basa-basi. Siapkan segelas kopi, nyalakan rokok Anda, dan kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Kisah ini menceritakan seorang mantan marinir bernama Jim Henson. Ini dia orangnya. Pemilik peternakan Arizona yang berada di dekat perbatasan Meksiko, yang baru-baru ini ditinggal pergi sang istri dan berada dalam spiral menurun lantaran kehilangan tabungan keuangan. Dia juga bekerja sebagai petugas penjaga perbatasan di negaranya. Suatu hari ketika sedang berpatroli, Jim dan anjing kesayangannya bernama Jackson dikejutkan dengan munculnya dua imigran ilegal dari Meksiko. Seorang bocil bernama Miguel dan ibunya Rosa yang sedang melarikan diri. Jim turun dari mobilnya, menghentikan mereka dan menghubungi petugas patroli lainnya demi menyelamatkan mereka. Namun sang ibu tidak menyetujui. Sir, please, no border patrol. Mama? Tidak berselang lama muncullah sebuah mobil dari arah perbatasan yang ditumpangi beberapa orang penjahat kelas kakap yang di Meksiko biasa disebut dengan kartel. Mereka dipimpin oleh seorang kartel berkepala botak bernama Mauricio. Mauricio meminta Jim untuk menyerahkan dua orang tersebut, tapi Jim tidak membiarkan, dan terjadilah tembak-menembak di antara mereka. Seorang kartel saudara sepupu Mauricio tertembak dan tewas di tempat, sedangkan Rosa, ibunya si bocil, juga terkena tembakan di bagian perut. Jim diberi sebuah tas dan amanah dalam selai kertas kecil yang tertulis alamat keluarga Miguel di Chicago sebelum akhirnya Rosa meninggal. Malam harinya, petugas medis dan petugas perbatasan datang, termasuk Sarah, teman baiknya Jim. Sarah mengatakan kepada Jim bahwa Miguel akan dibawa ke kantor polisi untuk dideportasi ke negara asalnya. Keesokan harinya, saat terbangun dari tidur, tiba-tiba Jim melihat mobil kartel datang ke arah perbatasan itu. Namun Jim tidak menggubrisnya. Setelah itu, Jim melihat isi tas yang diberikan Rosa kepadanya. Ternyata isinya adalah ratusan uang dolar di dalamnya. Jim pun kaget dan menganalisa, namun ia pun segera pergi. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Jim putar balik dan memutuskan untuk melindungi Miguel. Setiba di kantor perbatasan, Jim menemui salah satu petugas. Dia mendapat info bahwa Miguel akan diserahkan ke keluarganya yang sedang menunggu di daerah perbatasan. Namun Jim mengetahui bahwa keluarga yang dimaksud adalah kartel yang baru tiba tadi pagi. Jim meminta bertemu Miguel dan membawanya kabur secara diam-diam. Sementara beberapa kartel melihat Jim pergi dan kabur membawa Miguel. Jim dan Miguel kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barang dan senjatanya. Kemudian mereka langsung pergi ke arah Chicago untuk mengantar Miguel seperti yang diminta mendiang ibunya. Sementara Mauricio dan anak buahnya nekat masuk ke perbatasan Amerika Serikat dengan menggunakan paspor dan identitas palsu. Polisi pun membiarkannya mereka masuk. Lantas mereka langsung menuju ke rumahnya Jim serta menggeledah seluruh isi rumah. Mauricio menemukan berkas dan data kartu kredit milik Jim. Ia juga menemukan pin penghargaan militer milik Jim dan mengambilnya. Setelah itu, mereka pun membakar rumahnya Jim. Singkat cerita, Mauricio menemui anak buahnya
untuk melacak informasi kartu kredit yang dipakai oleh Jim. Sementara itu, Jim dan Miguel terus melakukan perjalanan dan singgah di sebuah restoran. Kemudian berhenti lagi di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Setelah itu, Jim masuk ke sebuah market mencarikan sebuah peta untuk dijadikan penunjuk jalan ke arah Chicago. Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan mereka kembali. Sedangkan Mauricio dan anak buahnya yang seram itu tiba-tiba dikejutkan dengan terdeteksinya kartu kredit milik Jim yang berhenti di pom bensin. Mereka pun langsung bergerak cepat menuju pom bensin tersebut. Sesampai di sana, Mauricio bertanya dan memaksa pelayan market untuk memberitahu kemana arah tujuannya Jim. Namun pelayan market tidak mengetahuinya. Akhirnya, Mauricio harus membunuh pelayan tersebut serta memutar kembali CCTV dan melihat Jim bersama Miguel pergi ke arah timur laut. Lanjut cerita, Mauricio dan anak buahnya mengikuti arah dan tujuannya Jim. Semakin menegangkan sobat film. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba Jim melihat mobilnya diikuti polisi. Dan akhirnya polisi memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Polisi itu meminta Jim untuk menunjukkan kartu identitasnya, serta menanyakan barang apa saja yang dibawa di dalam mobil. Jim memberitahu bahwa ia juga membawa senjata dan surat resminya. Akan tetapi polisi itu malah menyita senjata milik Jim dan meminta berbicara sendiri dengan Miguel. Namun bukannya berbicara, polisi itu malah menelpon seseorang. Jim pun curiga dan benar dugaannya. Ternyata pak polisi itu adalah orang suruhan dan dibayar oleh kartel untuk mengambil Miguel. Jim langsung memukul polisi itu hingga tidak sadarkan diri. Kemudian Jim dan Miguel buru-buru pergi dan bersembunyi. Tidak lama kemudian, Mauricio dan anak buahnya datang dan menanyakan polisi itu. Namun polisi itu tidak tahu mana arah perginya Jim. Merasa kesal, Mauricio pun membunuh polisi itu. Sebelum pergi untuk mencari Jim dan Miguel, Mauricio menemukan peta yang dipegangi Miguel jatuh. Di dalam peta itu sudah dibuat lingkaran di kota Chicago. Ketika keluar dari persembunyian, Jim singgah di tempat penjualan senjata karena Jim tidak memiliki senjata lagi. Setelah bernegosiasi dengan penjual, Jim akhirnya membeli senjata M14. Setelah itu, Jim menelpon Sarah dan Sarah menceritakan kepada Jim bahwa orang yang menginginkan Miguel adalah seorang tentara kartel dan orang yang telah Jim tembak adalah saudaranya Mauricio. Sarah meminta Jim untuk menyerahkan Miguel karena masalahnya paman dari Miguel telah mencuri uangnya kartel tersebut dan pamannya telah dibunuh dan digantung di bawah jembatan. Saat malam tiba, Jim memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Saat jam 2 malam, Jim sadar dan bangun dari tidurnya dan keluar dari kamar. Saat keluar, dia melihat Mauricio dan anak buahnya sudah berada di kantor resepsionis hotel. Jim pun langsung membangunkan Miguel dan menghubungi polisi setempat untuk memberitahu bahwa di hotel tersebut telah terjadi perampokan. Setelah itu, Jim dan Miguel kabur lewat jendela belakang hotel dan pergi ke semak-semak. Sementara Mauricio dan anak buahnya memasuki kamar Jim dan mendapati kamar kosong dan mereka mencarinya di belakang hotel. Kemudian Mauricio mengancam dan berteriak bahwa dia akan membunuh Jim karena telah membunuh saudaranya. Ketika mendengar mobil patroli polisi datang, Mauricio dan anak buahnya pun kabur, sedangkan Jim menyuruh Miguel untuk masuk ke dalam mobilnya. Dia kembali ke hotel untuk mengambil Jackson, anjing kesayangannya. Namun saat mencarinya, dia melihat Jackson sedang menggonggong ke arah kartel, dan akhirnya Jackson pun mati ditembak. Jim merasa sangat sedih dan kecewa. Pada pagi harinya, Jim dan Miguel menguburkan Jackson. Setelah itu, mereka menuju sebuah gereja karena Miguel sangat ingin mendoakan ibunya yang telah tiada. Pendeta yang memimpin doa tersebut datang menghampiri Jim. Jim pun berterima kasih. Lalu pendeta itu menanyakan Jim, apakah itu adalah cucunya Jim?
Jim pun menjawab bahwa ia dipercayai ibunya untuk menjaga anak itu. I knew his mother. She asked me to look after him. Lalu kemudian Jim kembali menelpon Sarah. Sarah meminta lagi Jim untuk mengembalikan Miguel kepada polisi. Namun Jim menolak karena dia sudah diberi amanah oleh Rosa untuk mengantarkan Miguel ke keluarganya di Chicago. Lanjut cerita, Jim dan Miguel kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sementara Mauricio dan anak buahnya bingung di mana mereka menemukan Jim dan Miguel. Tiba-tiba seorang kartel membuka peta yang ditemukan sebelumnya dan melihat ada lingkaran di kota Chicago. Tanpa menunggu lama, Mauricio langsung menelpon bos kartel di daerah Chicago untuk mengawasi Jim di jalanan. Dalam perjalanan mereka, Jim dan Miguel menyempatkan diri beristirahat di tempat sepi dan membakar semua uang itu yang bukan milik mereka. Pagi harinya mereka melakukan perjalanan dan sampai di Chicago. Saat melintasi jalan tol, Jim melihat dua orang kartel sedang mengawasi mereka dari atas jembatan layang. Jim pun curiga dan memilih jalan lain untuk menghindari kartel itu. Namun Mauricio tahu keberadaan Jim. Mereka menghalangi Jim dari arah depan. Untung Jim tahu dan memberhentikan mobilnya dengan cepat dengan rem mendadak, membuat mobil Mauricio masuk ke semak-semak. Jim langsung tancap gas menjauhi Mauricio dan anak buahnya. Sedangkan Mauricio yang dengan marah memutar balik mobil dan mengejar Jim. Saat Jim melewati jalan lurus dan menurun, ia memberhentikan mobil, lalu mengambil senjata M14 dan menembaki mobil Mauricio. Dengan modal seorang marinir, Jim menembak dengan tepat ke wajah si sopir dan menembaki ban mobil hingga mobil Mauricio terguling ke sisi kanan. Mereka pun keluar dan menembaki Jim. Jim pun berlari dan membawa Miguel bersembunyi di gudang pakan ternak. Setelah itu Jim menggunakan senjata M14 dan menembaki seorang kartel. Jim mempunyai siasat untuk mengalihkan musuh dengan cara menyuruh Miguel menembaki senjata dari dalam gudang. Sementara itu Jim menuju samping gudang dan menembaki kartel lainnya. Kini tinggallah Mauricio seorang diri. Mauricio masuk ke dalam gudang dan menangkap Miguel. Kemudian menodong pistol ke arah Miguel di hadapan Jim. Mauricio meminta Jim untuk meletakkan senjatanya. Jim pun terpaksa melakukannya. Mauricio memaksa Miguel untuk menembaki Jim. Dengan akalnya, Miguel langsung mengeluarkan magazin, tapi Mauricio berhasil menembak dengan peluru sisa ke arah Jim. Setelah itu terjadi perkelahian antara Jim dan Mauricio. Saat sedang berkelahi, Miguel menodong pistol ke arah Mauricio, dan Mauricio meminta Miguel untuk menembaknya. Jim pun melarang Miguel dan langsung merebut pistol dan menembak ke arah Mauricio. Jim memberi pilihan pada Mauricio, mau bertahan hidup atau mati bunuh diri. Jim meletakkan pistol depan Mauricio dan akhirnya Mauricio memilih bunuh diri. Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai ke rumahnya Rosa. Miguel lalu mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, Miguel langsung disambut oleh saudaranya Rosa dan neneknya. Saat Miguel menoleh ke belakang, ia pun tidak mendapati Jim. Ternyata Jim sudah pergi. Jim berjalan lemas menaiki bus dan merasakan sakit di bagian kiri perutnya yang terkena tembakan dari Mauricio. Film pun selesai dan terima kasih. Jangan lupa untuk terus membantu sesama. See you next film.